Halo anak-anak semua, selamat pagi, shalom. Anak-anak, kita berjumpa kembali di ibadah chapel TKSD Kristen Pelita. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari anak-anak, siapkan hati dan pikiran kalian dan tentunya ambil posisi yang baik ya. Nah, ibadah akan kita mulai dan kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu yang ada di TKSD Kristen Pelita mau beribadah kepada-Mu. Tuhan, kiranya Kau hadir di antara kami, di tiap-tiap kami, Kau urapi kami sehingga ibadah ini dapat berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir, dan biarlah menjadi hormat kemuliaan bagi-Mu saja Bapa. Berkati setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, dan kiranya Tuhan yang ada selalu di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Amin. Nah, anak-anak, masih ada sukacita tentunya ya. Ibu undang anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Kita memuji, memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi, hatiku penuh nyanyian. Siapkan hati dan pikiran kalian dan ambil Alkitabnya. Nah, sebelumnya kita bernyanyi dulu ya. Kita memuji Tuhan, judulnya Hidupku Bukannya Aku Lagi. Bapa, kiranya Engkau memberkati kami, biarlah firman yang boleh kami dengarkan saat ini dapat menjadi suluh pelita dalam kehidupan kami.
Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada kami, berikan kepadanya kemampuan untuk berkata-kata sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Dan di atas semuanya itu Tuhan, kami mohon ampun buat segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi, kita berjumpa kembali. Kita bersama-sama kembali mendengar firman Tuhan ya. Minggu lalu kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel melihat kuasa Allah ketika mereka di dalam pengejaran tentara Mesir dan mereka menghadapi Laut Teberau. Namun atas kuasa Tuhan yang membelah Laut Teberau, mereka bisa menyeberang dengan aman ya. Namun sukacita mereka tidak berlangsung lama. Karena apa? Sekarang mereka menempuh perjalanan yang panjang, ya, panas, membuat mereka lelah, capek, dan perbekalan mereka mulai habis. Ya, saat kepanasan mereka merasa haus. Saat mereka bongkar perbekalan mereka, ternyata airnya tinggal sedikit, sehingga mereka merasa kehausan. Lalu segera mereka mencari air, dan mereka mendapati ada air. Dan mereka minum air, tetapi ternyata air yang mereka minum itu terasa pahit, ya, tidak bisa mereka minum. Apa yang lalu mereka ditanya kepada Musa, Musa, bagaimana ini? Nanti kami mati kehausan di sini. Kira-kira apa sih yang seharusnya dilakukan oleh orang Israel ketika mereka haus? Harusnya mereka meminta air kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah. Mereka kan sudah melihat bagaimana kuasa Tuhan membawa mereka keluar di tanah Mesir, bagaimana meloloskan mereka dari kejaran tentara Firaun. Seharusnya saat-saat seperti itu mereka berdoa minta air sama Tuhan, tapi mereka malah marah-marah, bersungut-sungut. Ya, lalu Musa berseru kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan berfirman kepada Musa untuk apa? Untuk mengambil sepotong kayu dan melemparkan ke dalam air yang pahit tadi. Dan Musa taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saat itu air berubah menjadi manis sehingga mereka bisa minum. Ya, sekarang orang Israel bisa mengisi perbekalan mereka. Ya, botol-botol yang tadinya kosong mereka isi dengan penuh. Ya, mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Ya, seperti tema hari ini kita mau belajar bersandar kepada Allah. Ya, Allah menginginkan Israel belajar bersandar kepada Allah. Ya, nanti kau bisa baca cerita lengkapnya dalam Keluaran pasal 15 ya sampai 19. Ya, jadi bangsa Israel kemudian berlanjutkan perjalanan mereka. Ya, Tuhan menuntun orang-orang Israel ya ke tempat selanjutnya ya dengan penyertaan. Kemarin kalian ingat dengan apa? Tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka. Dan ketika tiang awan atau tiang api berhenti, mereka harus apa? Berkemah ya. Saat itu mereka dikirim di bawah Tuhan ya, dipimpin ke tempat yang namanya Elim. Ya, di Elim mereka tidak perlu kehausan lagi karena Tuhan sudah menyediakan 12 mata air dan 70 pohon korma. Di Elim mereka mendapatkan hal itu ya, dan selama beberapa hari umat Allah tinggal di sana. Mereka beristirahat, berkemah di sana, berteduh di tempat yang Tuhan berikan kepada mereka ya. Tibalah akhirnya tiang awan atau tiang api menuntun mereka kembali untuk melanjutkan perjalanan ya. Mereka kumpulkan barang-barang milik mereka, kepunyaan mereka, mereka mulai melanjutkan perjalanan mereka kembali ya, mengikuti tiang awan. Nah, setelah mereka berjalan beberapa hari ini, mereka mulai apa? Merasa lapar. Tadi merasa apa? Haus. Lalu mereka menemukan mata air yang akhirnya Tuhan ubah menjadi manis. Mereka bisa mengisi perbekalan minum mereka. Lalu mereka pergi lagi ke Elim, dapat 12 mata air dan 70 pohon korma, sehingga mereka bisa minum, mereka bisa makan. Dan sekarang mereka lapar. Mereka buka bekal mereka lagi. Udah habis, ada yang tersisa, mungkin hanya sisa-sisa sedikit gitu ya.
mereka mulai kelaparan, mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang bisa mereka makan di tengah gurun yang panas dan kering. Ya, mereka kembali berkata kepada Musa, mereka mengulangi, Musa, kita seharusnya mati di Mesir, nggak usah mati di padang gurun. Biarkan saja kita mati di Mesir, biarkan saja kita hidup sebagai budak di sana. Nggak perlu kita mati di padang gurun seperti ini, mati kelaparan gitu ya. Engkau membawa kami keluar dari Mesir hanya untuk membuat kami kelaparan di padang gurun seperti ini. Ya, selain mengeluh, bangsa Israel juga marah kepada Musa. Ya, seharusnya apa sih yang dilakukan oleh bangsa Israel? Dia berdoa minta makanan. Tadi kan mereka sudah melihat ya bagaimana Tuhan mengubah air menjadi bisa diminum, air yang pahit menjadi manis, dan Tuhan menyediakan mata air dan juga pohon korma. Sekarang ketika mereka lapar, harusnya mereka minta dong sama Tuhan, mereka berdoa dong sama Tuhan. Tapi tidak dilakukan oleh bangsa Israel, justru marah-marah, mengeluh ya. Kemudian Musa dan Harun berbicara, Tuhan telah mendengar keluh kesah kalian. Ya, Tuhan sudah tahu, Tuhan akan dengar ya, dan nanti ya kata Tuhan pada waktu petang Ia akan mengirimkan burung puyuh. Nah, pada waktu pagi Dia akan menurunkan hujan roti dari surga untuk kalian. Maka kalian akan mengetahui siapa Tuhan Allahmu yang memimpin engkau keluar dari tanah Mesir. Ya, dan terjadilah sesuai yang apa yang difirmankan Tuhan. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh, ya terbangin. Burung puyuh itu terbangnya tidak terlalu tinggi gitu ya, sehingga mereka bisa ambil burung puyuh dan makan. Burung puyuh enak loh, gurih, ibu suka gitu ya, sehingga mereka bisa makan daging ya pada saat petang hari. Ya, lalu pada saat pagi hari sesuai yang difirmankan Tuhan, ketika mereka bangun, mereka keluar dari tenda perkemahan mereka, tampaklah di permukaan padang gurun ya suatu serpihan halus berwarna putih ya seperti embun beku ya. Lalu mereka tanya, apakah ini? Ya, dan itu adalah mana. Allah menyediakan mana selama 6 hari dalam seminggu. Selama 40 tahun orang Israel berada di padang gurun. Mana itu artinya apakah ini? Ya, makanan ini seperti benih yang berwarna putih ya, seperti biji yang berwarna putih yang turun saat malam hari dan tergeletak di atas tanah pada saat pagi hari. Waktu pagi hari bangsa Israel harus mengumpulkan mana ini ya, dan dimasak dalam berbagai macam cara. Dan Allah menyuruh mereka untuk mengambil sesuai dengan ketentuan secukupnya, tidak boleh lebih, sebab kalau mereka ambil lebih, mana itu akan menjadi busuk dan berulat. Kira-kira bangsa Israel taat enggak ya? Ada juga yang nggak taat, mereka rakus, mereka ambil sebanyak-banyaknya di luar ketentuan yang Tuhan mau. Tuhan minta satu orang 1 gomer ya 3,6 kilogram. Tapi ada yang ambil lebih, dan ternyata betul keesokan harinya mana itu berubah menjadi busuk dan berulat. Ya, termasuk burung puyuh. Ya, waktu Tuhan bilang ambil secukupnya dan mereka nggak taat. Ya, ada yang tersedak burung puyuh ya karena saking rakusnya. Dan ketika hari ke-6 Tuhan berbicara lagi kepada Musa dan Harun untuk berbicara kepada bangsa Israel ya. Besok adalah hari Sabat. Jadi hari ini hari ke-6 ya. Jadi hari ke-6 pada hari ke-7 Allah tidak akan menurunkan mana. Tapi pada hari ke-6 kalian boleh ambil 2 kali lipat. Jadi berambillah mana untuk 2 hari. Karena pada hari ke-7 yaitu hari Sabat Tuhan tidak mengirimkan mana, tapi diambil pada hari ke-6. Sebab Tuhan mau pada hari ke-7 mereka betul-betul beristirahat, menyediakan waktunya untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan seperti kita. Ya, Tuhan memberikan kita 6 hari untuk beraktivitas, untuk bersekolah, untuk bermain dan
melakukan berbagai hal, termasuk orang tuamu untuk bekerja. Pada hari yang ketujuh, Tuhan minta kita berhenti dari kesibukan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Maka kenapa pada hari Minggu, pada hari ketujuh, ya kita hitungnya hari ketujuh dan hari Minggu, kita harus beribadah kepada Tuhan yang menyediakan satu hari. Dan ternyata kalian tahu apakah semua taat? Tidak, masih juga ada yang gak taat, ya. Padahal Tuhan sudah janji, ya, bahwa ambil 2 kali lipat dan tahu tidak. Tuhan jaga mana itu tidak busuk dan tidak berulat. Tadi padahal ada orang yang ambil lebih, ya, besoknya jadi apa? Busuk dan berulat. Tapi karena Tuhan yang perintahkan, dia setia dengan perkataannya, dia setia dengan janjinya, dia tidak pernah mengingkari perkataannya, maka Allah menjaga mana yang pada hari ke-6 diambil 2 kali itu tetap bagus, tetap baik, tidak busuk, tidak berulat. Sehingga mereka pada hari ke-7 mereka masih bisa mengolah, mereka masih bisa makan, ya, pada hari yang ke-7, ya. Banyak yang tidak mentaati, ya, ada yang tidak ngambil 2 kali lipat. Tadi disuruh ngambil secukupnya, ambil lebih. Sekarang suruh ngambil 2 kali lipat, ngambil hanya untuk hari itu. Akhirnya apa? Pagi-pagi mereka bangun pada hari ke-7 kosong lompong. Di atas tanah tidak ada satupun mana yang turun. Karena Tuhan sudah ngomong pada hari ke-7 tidak akan datangkan mana. Dan Tuhan tidak akan pernah mengingkari perkataannya. Sehingga mereka, ya, hari itu mereka nggak dapat apa-apa. Mungkin puasa, ya, jadinya, ya, salah sendiri. Udah dikasih tahu hari ke-6 mereka ambil berapa? 2 kali lipat. Nggak taat, akibatnya mereka menerima akibatnya sendiri. Sama hidup kita. Kalau kamu nggak taat, kalau mama kamu bilang makan jangan buru-buru nanti kesedak, kamu nanti kesedak. Mama bilang makan itu jangan rakus, ambil secukupnya nanti nggak habis. Kamu ambil banyak-banyak, nggak habis. Lo mama bilang makan jangan pakai sambal banyak-banyak, nanti kamu sakit perut. Ambil banyak-banyak dan kamu sakit perut. Ya, mama bilang ayo belajar supaya besok bisa kerjakan ulangan. Kamu nggak mau belajar, besok begitu ada ulangan bingung apa ya, aduh nggak inget nih jawabannya apa, karena kemarin nggak taat mau belajar. Waktu mama bilang ayo jangan main game terus, tidur nanti besok kesiangan, nggak turut, asih main game sampai larut malam, besok pagi kesiangan. Ya udah mau waktunya sekolah, kamu masih kucek-kucek, ya, kesiangan, ya, karena apa? Tidak taat. Nah, Allah itu tahu yang terbaik bagi umatnya, ya, dia tahu bahwa mereka membutuhkan lebih daripada roti. Yang Allah butuhkan adalah mereka hidup di dalam sebuah ketaatan. Dan Allah tahu bahwa kebutuhan mereka selain makan, minum adalah kebutuhan untuk bersekutu dengan Tuhan, kebutuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, sebagai manusia kita diciptakan ada satu kebutuhan, yaitu kebutuhan akan pencipta, ya, beribadah. Maka setiap manusia itu sebenarnya perlu untuk beribadah kepada Tuhan, perlu untuk menyembah Tuhan, perlu untuk memuji Tuhan. Sama seperti kamu perlu makan, kamu perlu minum, kamu perlu tempat tinggal. Ya, Allah sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Dia memberikan makanan kepada kita, Dia berikan kita minuman, Dia berikan kita pakaian untuk kita pakai, dan Dia memberikan kita tempat tinggal. Segala kebutuhan kita yang utama Tuhan sudah penuhi, dan Tuhan juga memenuhi kita dengan kebutuhan akan Tuhan. Dia, ya, menyediakan waktu 1 hari untuk bertemu dengan kita, gitu ya, untuk beribadah, gitu ya, secara khusus pada hari Sabat itu, pada hari Minggu, ya. Setiap hari kita perlu untuk percaya kepada Allah, kita perlu bersandar kepada Allah bahwa Allah akan senantiasa mencukupkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Dan kita juga perlu, ya, untuk bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, ya. Sebagaimana dahulu Tuhan melindungi bangsa Israel, ya, pada waktu siang dan waktu malam dengan apa? Tiang awan. Allah juga terus melindungi kita setiap hari. Dia menjaga kita, Dia kasih orang tua yang menjaga kita. Waktu kamu nanti udah sekolah tetap muka, di sekolah ada guru kamu. Waktu kamu pergi ke gereja ada guru sekolah minggu kamu,
Ya, Tuhan tempatkan orang-orang untuk menjaga kamu. Selain Tuhan menjaga kamu 24 jam. Saat kamu sendiri pun Tuhan ada di sana. Saat kamu di tempat tersembunyi pun Tuhan bersama dengan kamu. Jadi apa yang kamu perlukan itu sudah Tuhan sediakan. Maka kita perlu percaya dan bersandar kepada Allah. Bersandar untuk apa yang kita perlukan, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Dan belajar untuk hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya, jangan seperti bangsa Israel yang hidup hanya dengan keluhan dan ketidaktaatan. Ya, tapi hiduplah taat kepada Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan, menyatakan apa yang kamu perlukan kepada Tuhan dan berharaplah selalu kepada Tuhan. Sebab Tuhan penjagamu, Tuhan bersamamu, Tuhan melindungi. Ya, bertahun-tahun setelah Tuhan, beratus-ratus tahun setelah Tuhan membawa Israel keluar dari tanah Mesir bersama dengan Musa, Allah telah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk menjadi juru selamat. Ya, Yesus berkata kepada pendengarnya bahwa Akulah roti hidup. Ya, dia menawarkan apa yang kekal kepada orang yang lapar secara rohani. Secara jasmani Tuhan pelihara kita dengan kebutuhan makan, minum, pakai. Ya, secara rohani Tuhan menyediakan Yesus Kristus sang firman. Makanan kita setiap hari adalah firman Tuhan untuk rohani kita. Ya, kebutuhan rohani kita adalah firman Tuhan, dan Tuhan sudah sediakan firman Tuhan yang tidak hanya kamu dengar pada saat chapel hari Jumat, tidak hanya kamu dengar pada saat hari Minggu saat ibadah online di gerejamu, tapi kamu bisa membacanya setiap hari. Ya, waktu kamu baca Alkitab itu sama sedang kamu makan untuk rohani. Kalau kamu makan nasi itu untuk makanan jasmani di tubuh kamu. Kalau kamu baca firman Tuhan, kamu memberi makan rohani kamu. Ya, supaya kamu tetap kuat, tetap menyembah Tuhan dengan benar waktu kamu mempelajari firman Tuhan, membaca firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan satu kebutuhan yang penting setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini karena Engkau sudah memberikan kami firman Tuhan kembali, mengingatkan kami untuk kami senantiasa bersandar kepada Engkau di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa mengingat Engkau dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan apa yang kami perlukan, makan, minum, pakai kami Tuhan sediakan, dan Tuhan juga memberikan firman-Mu agar kami bisa mengisi, memberi makan rohani kami setiap hari dengan membaca dan merenungkan setiap firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang membuat kami lebih mengerti Tuhan, lebih mengenal Tuhan, dan lebih mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.